Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sukacita besar ada di dalam kehidupan kita pribadi, lepas pribadi. Karena Tuhan yang senantiasa memberikan kemampuan dan kekuatan bagi setiap kita untuk menjalani akan hari-hari yang Tuhan sudah berikan dan percayakan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya yakin dan percaya bahwa kita yang duduk di tempat ini bersama-sama pada siang hari ini, kita mengaku bahwa kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Orang-orang yang mengasihi akan Tuhan. Orang-orang yang cinta akan Tuhan. Bahkan orang-orang yang sudah diselamatkan, dimerdekakan oleh Tuhan karena kasih daripada Allah Bapa kepada setiap kita. Oleh karena itu, kita sebagai orang percaya, kita tidak asing kalau kita mendengar akan kata memberi. Sepertinya kita sebagai jemaat GKN Hosiana, mungkin ada yang berkata, bosen aku Bu. Mendengar kata memberi, memberi, dan memberi. Bapak Ibu, baik Pak Pendeta maupun saya, seringkali berkata bahwa memberi bukan hanya berupa uang. Tetapi dalam hal memberi ini, baik kepada Tuhan maupun kepada sesama, itu bentuknya macam-macam. Bisa kita memberi waktu kita. Bisa kita memberi tenaga kita. Bisa juga kita memberi akan ide-ide kita. Memberi pikiran kita. Baik itu kepada Tuhan ataupun sesama. Dan hal ini merupakan satu bagian penting di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah dipanggil dan dipilih untuk menjadi umat ketebusannya. Oleh karena itu pada siang hari ini, kita akan bersama-sama melihat satu bagian firman Tuhan yang akan mengajarkan kepada setiap kita sebagai anak-anak Tuhan, bagaimanakah kita harus memberi dan mengapa kita harus memberi. Mari kita bersama-sama perhatikan di dalam kitab 2 Korintus pasalnya yang ke-9. 2 Korintus pasalnya yang ke-9. Nanti Bapak Ibu akan bisa membaca di rumah sampai 1 perikop. Supaya lebih mantap gitu ya. Jadi mendalami lagi di rumah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan siang hari ini agar lebih mantap gitu. Di dalam kita memberi. 2 Korintus pasal yang ke-9 kita akan perhatikan ayat yang ke-6 dan ke-7. Saya akan bacakan demikian bunyi firman Tuhan. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Perhatikan ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita perhatikan ayat 7 dengan seksama. Kita akan perhatikan baik-baik. Dikatakan demikian, hendaklah masing-masing memberikan menurut, perhatikan Bapak Ibu, kerelaan hatinya. Yang kedua, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam 2 Korintus pasal yang ke-9, khususnya ayat yang ke-7, di situ Rasul Paulus sebenarnya ingin menasehati akan jemaat yang ada di Korintus. Tetapi pada siang hari ini, Rasul Paulus, bahkan Tuhan juga ingin mengajari kita
sebagai umat pilihan Tuhan, sebagai orang-orang yang sudah ditebus, dimenangkan. Bahkan Bapak Ibu tadi menyanyikan pujian lebih dari pemenang. Kalau kemarin saya sampaikan kepada ibu-ibu, kita sudah dimerdekakan. Jangan loyo, jangan lemas, tapi bangkit. Walaupun situasi seperti apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, siang hari ini sama, kita diajak oleh Rasul Paulus dan juga Tuhan Yesus untuk kita belajar bersama-sama memberi dengan benar. Bapak Ibu, kenapa kita harus memberi dengan benar? Karena tadi firman Tuhan di dalam ayat yang ke-7 dikatakan bahwa setiap orang harus memberi dengan kerelaan hati, tanpa sedih hati, dan bukan karena paksaan. Tentunya ada alasan kenapa Tuhan bilang seperti itu. Dan kenapa Tuhan ingin kita memberi, bukan sekedar memberi. Tetapi Allah yang inginkan dalam kehidupan kita adalah kita memberi dengan sukacita. Artinya apa? Bahwa Tuhan itu lebih berkenan kepada pemberian yang lahir dari hati. Saya tidak tahu kalau kemarin waktu Pak Pendeta share, bulan ini adalah bulan berkat. Dan kita langsung mengisi. Dan kadang-kadang Pak Pendeta ini majelis yang diumek-umek gitu ya. Jadi majelis ini diajak untuk menjadi contoh. Dan saat yang demikian, Pak Pendeta pun saya yakin nggak tahu. Waktu menuliskan atau mencatat dalam list tersebut itu karena paksaan atau timbul dari hati. Karena kadang-kadang kalau aku nggak ngelis, nanti dilihat oleh teman-teman yang lain. Apalagi itu ditaruh di dalam grup. Dan di dalam grup itu tidak 1-2 orang. Atau isinya hanya Pak Pendeta, Bu Pendeta, dan majelis, tidak. Tapi hampir semua jemaat ini masuk dalam list tersebut. Tapi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pada siang hari ini mari kita bersama-sama belajar. Baik Pak Pendeta, Bu Pendeta, dan seluruh sidang jemaat. Untuk kita belajar bersama-sama. Dalam memberi. Secara khusus di dalam memberi. Mari kita sama-sama merenungkan di dalam kehidupan kita pribadi, lepas pribadi. Apakah selama ini kita memberi dengan sungguh-sungguh? Apakah kita selama ini memberi karena kita mengasihi Tuhan? Atau kita mengasihi akan sesama kita? Atau mungkin juga dalam kita memberi itu karena ada rasa takut dilihat, dibaca oleh orang lain. Atau mungkin juga kita memberi persembahan itu karena kewajiban kita. Atau juga karena paksaan tadi. Hari ini Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, seperti tadi saya katakan, mari kita belajar bersama-sama. Bahwa Tuhan tidak melihat
berapa jumlah yang kita beri. Tetapi Tuhan melihat hati kita saat kita memberi. Hati yang tulus atau hati yang gerundel, kata orang Jawa gitu. Dan bagaimana dengan motivasi kita? Bagaimana dengan tujuan kita di saat kita memberi kepada Tuhan? Bapak Ibu, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan siang hari ini, khususnya di ayat yang ke-7, saya mengajak kepada Bapak Ibu untuk bersama-sama belajar untuk memberi berdasarkan hati yang tulus dan juga mempunyai motivasi yang benar. Karena apa? Karena ini adalah dasar utama kita di dalam memberi. Mengapa? Karena memberi adalah bagian yang sangat penting bagi kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Baik itu kita memberi kepada Tuhan ataupun juga memberi kepada sesama. Nah, sebelum kita bersama-sama melihat bagian-bagian tersebut, mari kita terlebih dahulu melihat akan arti atau makna daripada memberi dengan hati yang tulus. Yang pertama, arti daripada memberi dengan hati yang tulus adalah memberi dengan sukacita, bukan paksaan. Tadi yang sudah kita baca bersama-sama, di mana Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus sangat menegaskan bahwa memberi bukanlah sekedar kewajiban agama, bukan hanya sekedar kewajiban kita sebagai orang percaya, bukan juga memberi adalah sesuatu yang harus kita lakukan dengan rasa tidak nyaman. Karena takut, karena nanti pasti ditanya-tanya, kenapa kamu nggak ngasih, kenapa kamu nggak begitu, ya itu yang tidak dimau. Dan Tuhan tidak ingin dalam kita memberi dengan perasaan berat hati. Yang Dia inginkan pemberian lahir dari hati yang rela dan penuh dengan sukacita. Itu yang dimau oleh Tuhan. Oleh karena itu tadi dalam Rasul Paulus menyampaikan kepada jemaat Korintus dengan jelas, menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Itu yang Tuhan inginkan kepada setiap kita sebagai orang-orang percaya. Oleh karena itu di dalam kitab Amsal pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-9, mari kita bersama-sama perhatikan. Amsal pasalnya yang ketiga, ayat yang ke-9. Di sana dikatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Itulah alasan daripada Tuhan. Mengapa kita harus memberi dengan sukacita? Tidak dengan sedih hati, tidak dengan paksaan. Karena apa? Karena dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus memuliakan Tuhan dengan harta kita. Kita harus memuliakan Tuhan dengan penghasilan yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memberi adalah merupakan satu bentuk penyembahan kita kepada Tuhan. Dan salah satu cara kita untuk memuliakan nama Tuhan. Namun ingat di sini, Tuhan tidak dimuliakan oleh pemberian yang dilakukan dengan keluhan, dengan kesedihan, dengan keterpaksaan. Tetapi Tuhan ingin dimuliakan dengan hati yang bersyukur dan bersukacita di saat memberi.
Bapak Ibu, sebenarnya ayat ini mengingatkan saya secara pribadi. Karena latar belakang saya adalah orang GPDI, yang mungkin nggak asing untuk Uti kalau sudah baca ayat ini. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Kami kalau di GPDI itu gaji pertama tidak boleh diutak-atik gitu. Dan itu dulu saya sungguh diajar, dididik oleh orang tua saya. Jujur saya sebagai anak hamba Tuhan, dulu beribadah karena tahu kalau uang persembahan itu nanti akan dihitung dan akan diserahkan oleh hamba Tuhan, yaitu keluarga kami. Walaupun ada pengurus, jadi pengurusnya menghitung semua persembahan, perpuluhan semua itu untuk bapak mama saya. Maka di situ saya berpikir, aku anak pendeta, aku nggak usah kasih persembahan. Satu saat saya berkata kepada mama saya nggak usah kasih persembahan. Toh nanti uangnya diambil bapak. Saya langsung didudukkan di situ. Kalau kamu seperti itu, kamu sendiri yang tidak akan pernah dapat berkat. Dan akhirnya pada saat saya sudah mulai melayani Tuhan, dan waktu masih mahasiswa pun, saya sudah dikirim ke gereja-gereja untuk melayani di hari Sabtu dan Minggu, dan puji Tuhan, saya selalu ditempatkan di tempat yang nyaman dan aman dan subur. Jadi untuk kebutuhan saya di kampus, itu boleh dicukupkan dari berkat saya melayani ke gereja setiap Sabtu dan Minggu. Dan untuk biaya kuliah, saya mendapatkan sponsor. Jadi harus berjuang, mati-matian, tidak boleh lengah, karena nilai pasti diminta. Kalau nilai turun, ya bye-bye lah begitu. Jadi benar-benar harus berjuang supaya sponsor itu bisa berjalan terus, dan itu saya kerjakan selama 5 tahun di kampus Aletheia. Dan puji Tuhan, saya bisa menyelesaikan itu. Dan pada saat saya bercerita seperti itu kepada Bapak dan Mama, waktu itu saya pertama melayani di GKT Hosiana Surabaya, itu sangat-sangat subur. Dan saya bilang, Mak, setiap minggu paling tidak saya dapat 300-400. Ya katakan, jangan dipakai beli buku, jangan dipakai beli sabun. Kasih itu sama Tuhan, karena itu punyanya Tuhan. Dan pada saat saya melihat ayat ini, oh mungkin dulu mama bapakku inilah yang dipakai. Bapak Ibu, saya mungkin bisa protes, enak aja mama, enak aja bapak ngomong gitu. Gak tahu aku putus sabun gak. Tapi Bapak Ibu gak tahu saya waktu itu. Saya enak saja gitu, mengalir. Dan mama saya selalu ingatkan juga, kalaupun kamu perpuluhanmu hanya 1.000, 2.000, nggak apa-apa, kerjakan. Dan saya waktu itu ada di 2 gereja. Jadi kalau saya nggak ada pelayanan, saya ke gereja GKT sore, paginya saya ke GPDI, karena tempatnya tidak jauh dari kampus. Jadi gereja GPDI itu persis di bawah kampus kami. Jadi satu tembok. Nah setelah itu baru berjalan ke depan, baru itu gereja GKT. Sebenarnya nggak bisa hilang gitu ya. Dan itu yang saya kerjakan. Akhirnya saya bilang ke mama, gimana caranya mak? Karena kamu kuliah di GKT ya sudah, persembahan memasukkan di sana. Ternyata Bapak Ibu, rektor itu selalu mengabsen akan siswa-siswinya di dalam memberi. Dan ternyata itu mengajari kepada kami hamba-hamba Tuhan yang sudah terjun dalam ladang. Supaya apa? Supaya nggak hanya ngoceh, supaya nggak aja ngomong, tapi mau berbuat, mau melakukan. Dan waktu saya merenungkan bagian firman Tuhan ini, ternyata ada syarat. Jangan dengan terpaksa, jangan dengan sedih hati, tapi dengan sukacita. Karena kalau kita memberi dengan sukacita, disitulah Allah dimuliakan.
Oleh karena itu mari kita bertanya di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Apakah waktu aku memberi itu dengan senang hati? Atau apakah waktu aku memberi itu karena terpaksa? Atau apakah waktu aku memberi itu aku takut tidak diberkati? Ibu, hati-hati. Kadang-kadang kita mendengar kesaksian. Selesainya, aku mau seperti dia supaya aku diberkati. Aku mau seperti ibu pendeta supaya hidupku juga diberkati. Apalagi neta yang mau kuliah. Aku mau kayak Nek lah. Supaya aku nanti bisa nyelesain 5 tahun tanpa aku minta mama. Ingat. Tuhan ajarkan kepada kita tadi. Dengan tulus hati. Dengan kerelaan hati. Jangan karena terpaksa. Sekali lagi. Karena kalau itu, maka kita tidak bisa memuliakan Tuhan dengan hartamu. Sama dengan kita, kalau dikasih kue, contoh, saya kasih Magda kue donat, kecil, nggak gede-gede amat. Tapi saya ngasihnya dengan tulus, makan nggak enak. Ini buatan ibu pertama kali, dia makan, dia nikmati, sukacita dia. Tapi satu saat saya beri dia donat yang gede, dan ada coklatnya, mungkin saya beli dari KCP, dia datang, saya kasih, dalam hati saya, pas aku beli donat yang dari KCP, enak, ini kesukaanku, dia datang lagi, Dana makan ini, dan makan sana, habisin. Kira-kira dia nikmat nggak makannya? Enggak, dia lihat wajah saya, dengar bahasa saya saja, dia makan sambil tuh Bapak Ibu gambarannya. Jadi kalau kita memberi harus dengan sukacita. Baru di situ kita bisa membuat orang juga senang. Apalagi Tuhan dimuliakan. Yang kedua, yaitu harus dengan hati yang tulus tuh mengalir dari pengalaman kasih Allah. Saudara, ketulusan itu tidak bisa dipaksakan. Benar? Kita mau belajar tulus, tidak bisa dipaksakan karena tidak ada yang bisa membaca hati dan pikiran kita. Siapa yang bisa lihat hati? Kita sendiri aja nggak tahu ya. Nggak bagaimana bentuk hati kita. Nah, hati yang tulus itu lahir dari kesadaran bahwa kita ini adalah orang-orang yang sudah lebih dahulu menerima kasih dan kebaikan daripada Tuhan. Baru saja kemarin kita bersama-sama memperingati akan hari Jumat Agung. Hari kematian Tuhan Yesus. Bahkan sama Pak Pendeta ditayangkan sebuah video. Jujur Bapak Ibu, saya sebelumnya di rumah juga sudah menonton gitu. Karena pikir-pikir minggu Iva yang sekolah minggu. Dan dia Sabtunya kerja, saya pikir capek, ya udah. Saya pikir saya mau tontonkan kepada anak-anak. Ternyata Pak Pendeta enggak bisik-bisik apa ya, mungkin karena udah lihat saya masak dan lain sebagainya jadi dihandle. Saya nonton waktu persiapan itu biasa-biasa saja. Enggak ada rasa ono ini dan lain sebagainya. Nah itulah biasalah. Tuhan Yesus disalib ya begitu. Dan pikiran saya ya, itu kan hanya sebuah video. Tapi jujur Bapak Ibu, saya di situ saya nggak ada kata-kata yang lain. Saya hanya terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya orang yang berdosa. Tetapi Yesus harus menanggung. Yesus yang harus ambil alih semua pelanggaran kesalahanku.
Dan kalau saya mengingat latar belakang saya, kalau bukan karena kasih Tuhan, saya mungkin juga tidak menjadi orang percaya. Tetapi karena kasih Tuhan, karena anugerah Tuhan, sehingga keluarga kami boleh dipilih dan dipanggil, bahkan diselamatkan oleh Tuhan. Dari situlah kita adalah orang-orang yang sudah lebih dahulu menerima anugerah Tuhan yang begitu luar biasa, yang Tuhan kerjakan sendiri dan Dia tidak ambil yang mana-mana untuk menggantikan. Tetapi dirinya sendiri, nyawanya sendiri, darahnya sendiri yang diserahkan. Bapak Ibu, belum tentu loh kita punya mama, kita punya bapak yang kasihnya seperti Yesus, rela dipukul cetas-cetas, bahkan dipaku, ditusuk lambung. Mama kita saja, contohnya saya kalau sudah lihat nasi, saya males makan, nah udahlah, paling nanti ada sisanya sedikit. Dalam hati masih berharap. Dan kadang-kadang kita mikir, enak aja aku udah capek-capek. Tapi Yesus kerjakan itu kepada setiap kita. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perhatikan di dalam kitab Roma 8 ayat yang ke-32. Roma 8 ayatnya yang ke-32. Di situ dengan jelas dikatakan oleh firman Tuhan. Roma 8 ayatnya yang ke-32. Dikatakan demikian bunyi firman Tuhan, Roma 8 ayatnya yang ke-32, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Bapak Ibu, kalimat itu jelas sekali. Ia, yaitu Allah sendiri, tidak menyayangkan anaknya, anak satu-satunya, anak tunggal, anaknya sendiri, bukan orang lain. Dan dikatakan tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Gak dipilih-pilih sama Tuhan. Nah, bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Bapak Ibu, anugerah yang sungguh sangat luar biasa Tuhan lakukan, Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, kita sebagai orang yang mengalami kasih karunia Allah secara pribadi, maka kita akan memiliki dorongan batin yang sangat kuat untuk memberi dengan tulus. Memberi bukan lagi merupakan beban di dalam kehidupan kita, melainkan bentuk sukacita. Kenapa? Karena Allah telah memberkati kita, menyelamatkan kita, menolong kita. Bapak Ibu, saya pernah ngobrol dengan salah satu jemaat. Dia katakan, aku akan berusaha, Bu, untuk jam-jam ibadah itu aku ada. Aku belajar untuk memberi. Karena apa? Tuhan sudah begitu besar menolong keluargaku. Sudah begitu besar memberkati keluargaku. Itulah Bapak Ibu, orang yang sudah mengalami dan merasakan betapa kasih Tuhan itu sungguh luar biasa dan nyata di dalam kehidupannya. Maka gak usah didorong-dorong lagi, gak usah disuruh-suruh lagi. Dia akan jalan, dia akan belajar untuk
mengutamakan Tuhan di dalam kehidupannya, dia akan belajar untuk memberi yang terbaik kepada Tuhan. Pasti hatinya ini main. Yang tadinya mungkin kita genggam erat berkat yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Tetapi karena dia melihat dan merasakan memiliki bagaimana Tuhan sudah lebih dahulu memberkati kita, berkarya di dalam kehidupan kita, maka dia nggak segan-segan lagi. Kalau ada apa-apa, saya Pak. Jadi kalau melihat kita, di antara kita ada yang begitu, jangan kita terus bunyi sombong. Mentang-mentang suaminya kerja mapan. Sombong, mentang-mentang dia punya duit. Bapak Ibu, dalam memberi bukan tergantung orang itu punya duit. Orang memberi bisa juga karena dia tidak punya duit. Mungkin hidupnya pas-pasan. Seperti kemarin saya saksikan kepada ibu-ibu. Saya memperhatikan salah satu orang tua murid ini. Dan anaknya pun pernah protes. Karena selain dia dagangan kerupuk, dia itu ahli buat buat taplak dari benang-benang itu buat tas. Dan mungkin ibu-ibu pernah juga lihat saya pakai tas dari rajutan. Itu salah satu pemberian dari orang tua ini. Kapan hari itu di share gitu ya, saya lihat, cakep-cakep. Lalu saya komen, saya balas, coba itu dijual Cik. Pasti harganya lebih mahal daripada tas-tas yang di toko. Dia balas apa? Bu, terima kasih sarannya. Tetapi selagi Tuhan memberikan kesempatan kepada saya dan Tuhan sudah memberikan keahlian, talenta kepada saya untuk membuat macam-macam ini, ada tas, ada dompet, ada baju dan lain sebagainya ini, saya nggak akan jual, tapi saya akan berikan kepada teman-temanku. Bapak Ibu, jujur pada saat saya membaca balasannya, saya malu. Akhirnya saya jawab lagi kepada ibu ini, Cik, maaf ya, kalau saran ibu salah, tetapi saya akan berdoa supaya Cici akan terus dan terus menjadi berkat dengan talenta dan karunia yang Tuhan berikan. Dan di sekolah anaknya bilang, karena saya tanya ke anaknya itu, Mama kok tumben di-share? Iya Bu, biasanya gitu Mama bingung siapa yang mau dikasih. Lalu di-share, kalau sudah di-share biasanya aku mau Ci. Oh gitu. Ibu mau enggak? Karena sudah dikasih, sudah satu, sudah cukup. Anaknya protes apa? Gak tahu tuh Mama. Selalu dikasih. Padahal kalau aku minta, tunggu. Nanti kalau Mama punya duit, coba itu dijual tadi. Udah punya duit, aku bisa beli KFC. Aku bisa jajan. Saya bilang, tunggu sebentar. Kamu akan dapat berkat sendiri, saya bilang. Itu luar biasa. Oleh karena itu, dalam kita memberi hati yang tulus itu bukan karena kantong kita penuh, bukan. Karena kita punya uang banyak. Dan kalau kita melihat hal-hal seperti itu, jangan mulut kita ini cepat-cepat komen, maklumlah, wajarlah. Mungkin Bapak Ibu juga memandang saya seperti itu. Ya pantas kalau Bu Pendeta gitu kan, Bu Pendeta kerja, punya gaji. Nah, biasanya kita begitu. Tapi siang hari ini kita diingatkan oleh Tuhan.
bahwa kita mengerjakan semua itu karena apa? Karena Tuhan sudah lebih dulu menolong kita, memberkati kita, berkarya di dalam kehidupan kita. Karena itu mari mulai saat ini kita mau belajar bersama-sama untuk memberi dengan hati yang tulus. Dan kita bertanya di dalam kehidupan kita masing-masing, apakah saya sudah memberi dengan tulus? Atau apakah saya memberi karena merasa harus memberi? Atau karena hati saya penuh dengan kasih dan rasa syukur atas apa yang Tuhan sudah berikan di dalam hidup kita. Saudara, mari kita memberi. Sekali lagi saya katakan bukan karena kewajiban, tetapi karena kita mengasihi Tuhan. Selanjutnya kita akan sama-sama melihat apa yang menjadi tujuan atau motivasi di dalam kita memberi. Apakah motivasi kita benar di dalam memberi atau yang bagaimana? Tapi siang hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk memberi dengan motivasi yang benar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya tidak tahu bagaimana selama ini yang Bapak Ibu kerjakan. Apakah pemberian Bapak Ibu punya tujuan yang bermacam-macam? Tetapi siang hari ini, mari kita fokus untuk belajar bersama-sama di dalam kita memberi adalah memberi yang benar. Memberi dengan hati yang tulus, punya tujuan yang benar di dalam kita memberi kepada Tuhan. Yang pertama, kalau kita punya tujuan, punya motivasi yang benar di dalam memberi, maka di saat kita memberi, tujuannya bukan untuk dilihat orang. Kita perhatikan Injil Matius 6 ayat 1 sampai 4. Matius pasal yang ke-6 ayat 1 sampai 4. Matius pasalnya yang ke-6 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-4. Matius 6 ayatnya yang ke-1 sampai dengan ayatnya yang ke-4. Demikian bunyi firman Tuhan. Hal memberi sedekah, ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapatkan upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, yang pertama motivasi kita kalau benar adalah bukan untuk dilihat orang. Dan kita perhatikan di dalam Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 1 sampai dengan yang ke-4. Di situ Yesus sebenarnya ingin memberikan peringatan kepada kita yang sangat tegas dan jelas. Di mana dia menegur orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Di mana mereka saat memberi sedekah di depan umum. Dan tadi jelas dikatakan dengan tujuan, dengan maksud agar dipuji oleh orang. Dan mereka melakukan kebaikan
bukan karena kasih, tetapi demi pengakuan dan penghormatan manusia. Bapak Ibu, di dalam memberi memang banyak macam ya. Kalau kita berbicara masalah ini, kadang kita juga berbunyi gitu ya. Pak Pendeta, Bu Pendeta aja kalau kasih persembahan ditulis nama, itu berarti mau pamer. Bapak Ibu, dalam hati kami tidak ada tujuan mau pamer. Jadi tidak ada nama dipajang, nama ditulis, itu tujuannya pamer. Yang pertama itu pengalaman buat saya, secara pribadi gitu ya. Waktu saya melayani di GKT Situbondo di kampung Bapak, itu jumlah jemaat boleh dihitung dengan jari. Ya, hanya 10 orang. Dan di situ adalah pos PI yang sudah lama tetapi nafasnya itu kembang kempis. Dan saat saya diutus ke sana, rektor saya itu bilang, kamu ditempatkan di sana, kamu harus bisa untuk menambah jumlah jemaat. Yang kedua, kamu harus mengajari mereka untuk sungguh mencintai Tuhan. Bapak Ibu, setiap 1 tahun itu ada 2 kali dikunjungi oleh tim PI. Dan dalam kunjungan itu tidak hanya memperhatikan jumlah jemaat dan lain sebagainya, termasuk persembahan itu diperhatikan. Nah, waktu itu saya pun dalam memberi persembahan tidak pernah saya tulis nama. Akhirnya dicari, mana ini nama Juantonya pun nggak ada. Justru nama jemaat yang ada. Akhirnya apa? Saya digandeng sendiri ke pastori, karena mereka rapat ada di gereja gitu ya. Saya digandeng ke pastori. Lalu ditanya, bagaimana kamu bisa berkhotbah dalam hal memberi kalau kamu sendiri tidak pernah memberi? Terus saya bilang, Pak, saya kasih persembahan kok. Persembahan syukur saya kasih, persembahan per bulan saya. Mana? Buktinya nggak ada di catatan majelismu tuh, nggak ada namamu. Akhirnya Bapak Pendeta ini ajari saya, kamu sebagai seorang hamba Tuhan, tulis namamu. Bukan untuk pamer, tapi salah satunya itu tadi, kalau jemaat saja disuruh-suruh, pasti dia cari, mana nama Juantoku, nggak ada. Ya saya dulu di sana dipanggil Juanto, itu adalah penginjil gitu ya. Mana nama Juanto aja nggak ada, tapi dia suruh-suruh terus kalau khotbah lantang-lantang gitu ya. Itu salah satunya. Tapi nanti kalau jemaatmu di sini sudah gede dan sudah benar-benar mengerti, mengasihi Tuhan dengan sungguh, kamu boleh stop. Ibarat katanya dia mengajari saya, tuh kamu tuh harus jadi contoh. Makanya Bapak Ibu susah. Kita sebagai pelayan itu sangat susah, karena segala tindak tanduk, perilaku, tutur kita itu ternyata dilihat dan dibaca orang. Makanya saya suka keras ke guru-guru sekolah minggu. Maksud saya keras bukan berarti saya marah, saya mendidik kepada mereka. Kalau jadi guru sekolah minggu tuh jangan begitu, muridnya disuruh dengerin kamu main HP di belakang. Harusnya nolongin anak-anaknya ini, adik-adiknya yang kecil yang nggak bisa buka Alkitab, buka. Dan itu terjadi, suruh buka Alkitab, kakaknya pun nggak tahu di mana alamatnya. Akhirnya saya bilang besok les privat sama Bu Pendeta. Nah itu salah satunya Bapak Ibu. Saya sangat keras kepada guru-guru sekolah minggu. Jangan sampai kau cerita Abraham pun nggak tahu. Jangan kau nggak hafal hari-hari penciptaan. Sepertinya nggak harus dihafal, saya nggak pernah kok ngapalin begini. Tapi karena membaca, karena mendengar, lama-lama nyangkut. Tapi kalau saat temannya cerita, saat di ibadah pun kita asik sendiri, yang nggak ada yang nempel. Nah, ibarat orang Jawa apa? Guru itu adalah digugulan ditiru. Menjadi panutan, menjadi contoh, bukan hanya kita cuap-cuap.
Nah, di sini Tuhan ingatkan kepada setiap kita. Memang di dalam hal memberi, di sini tidak boleh diketahui oleh orang lain. Bukan berarti saya tulis nama itu pamer itu tadi, mengajarkan bagaimana kepada jemaat. Karena Bu Pendeta ini berdiri di sini pun dilihat, disorot, ngomongannya benar nggak? Dikerjakan nggak? Jadi tidak ada tujuan untuk ke sana. Tetapi lain halnya kalau sengaja nih biar dilihat. Biar tahu tuh jemaat. Kalau Bu Pendeta itu kasih persembahan, itu salah besar. Mas, waktu itu saya juga protes kepada Pak Pendeta ini. Karena dia adalah ketua tim PI. Gimana kamu masih perintisan? Bukan berarti kamu pamer, tapi lihat. Mereka akan lihat, gajinya Juanto aja cuman begitu, tapi dia kasih persembahan. Aku yang gajinya di atas Juanto. Nah, dia ajarkan seperti itu kepada saya. Oh ya juga ya. Bahkan sampai sudah pindah di GKT 1, nama saya pun tidak boleh lepas. Itu jemaat sudah mapan. Semua sudah dikerjakan oleh majelis. Kita hamba Tuhan hanya berdiri khotbah. Urusan di bawah nggak tahu mau menau. Bapak Ibu, di sini kembali kita. Motivasi kita. Jadi jangan pernah kita punya rasa sirik atau iri. Itu mah cuma mau pamer. Tidak. Tergantung nih tadi hati yang tulus di dalam kita memberi. Motivasi kita apa? Tujuan kita apa? Kalau hanya untuk dilihat orang, dibaca orang, itu tidak akan mendapat upah. Kata firman Tuhan tadi apa? Dia sudah mendapatkan upah dari orang-orang itu. Tapi tidak dari aku Tuhan. Upahnya apa dari orang-orang? Karena sudah dilihat oleh orang, sudah dibaca oleh orang. Dia udah dapat upah, tapi upah dari aku tidak ada. Makanya kadang-kadang kita memberi, kok dia dapat berkat aku enggak ya? Kok dia ditolong aku enggak ya? Nah itu kembali kita bertanya, apa yang menjadi motivasi kita di dalam kita memberi, baik kepada Tuhan maupun kepada sesama. Bapak Ibu, ingat, Tuhan Yesus ingin mengajarkan bahwa tindakan di dalam memberi yang benar tidak mencari sorotan atau tidak untuk dilihat orang lain. Dan memberi bukanlah ajang untuk pertunjukan atau pertontonan. Tapi pemberian yang sejati dilakukan dengan diam. Dengan penuh kasih dan hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Maka firman Tuhan tadi, hendaklah kalau kamu memberi, tangan kiri saja yang tahu, tangan kanan tidak tahu. Saudara, mari kita periksa diri kita masing-masing. Kita koreksi diri kita masing-masing. Apakah kita pernah memberi supaya orang lain melihat dan mengagumi akan kita? Jika iya, cepat-cepat bertobat. Dan kembali kita belajar dalam memberi untuk kita punya motivasi yang benar. Motivasi yang murni bahwa aku mengasihi Tuhan. Yang kedua, motivasi yang benar adalah mengasihi dan memuliakan Tuhan. Motivasi yang benar dalam memberi adalah karena kita mengasihi Tuhan dan rindu untuk memuliakan namanya. Nah, saat ini kita memberi dengan hati yang penuh kasih dan motivasi yang murni. Motivasi yang benar, maka Tuhan dipermuliakan, Tuhan disenangkan. Kenapa? Karena kita menjadi saluran berkat
yang nyata. Baik di tengah-tengah pelayanan kita sesama dan juga kepada Tuhan. Dan ingat, Tuhan tidak hanya ingin kita memberi barang atau uang. Tetapi yang Tuhan inginkan adalah hati kita. Hati yang penuh cinta kasih. Hati yang tulus. Hati yang suka cita. Dan kerinduan yang sangat dalam untuk menjadi alat daripada Tuhan. Yang namanya menjadi alat, kita tidak tahu. Kita mau dijadikan alat sebagai apa? Itu haknya Tuhan. Dan kita bersama-sama selalu rindu, Tuhan, selagi aku ada, jadikan aku berkat. Nah, kalau kita sudah punya kerinduan bersama untuk jadi berkat, maka siaplah untuk menjadi alat daripada Tuhan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika motivasi kita benar, kita akan merasa senang. Ada sebuah kepuasan tersendiri di dalam kehidupan kita. Mari kita bersama-sama bertanya di dalam kehidupan kita secara pribadi. Apakah selama ini motivasi saya di dalam memberi itu sudah sungguh-sungguh untuk memuliakan Tuhan? Atau terselip sebuah keinginan untuk dikenal, untuk dilihat, untuk dibaca oleh orang lain? Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengajak kepada Bapak Ibu untuk kita belajar bersama-sama memberi dengan hati yang tulus dan punya motivasi yang benar. Karena dari situlah Tuhan bekerja dan memberi akan hidup kita. Kita sudah sama-sama melihat akan arti daripada kita memberi dan juga motivasi, maka kita akan melihat juga akan akibat dari kita memberi. Akibat dari kita memberi dengan hati yang tulus dan punya motivasi yang benar. Yang pertama, Tuhan disenangkan dan dimuliakan. Segala sesuatu yang kita kerjakan, yang kita lakukan ada akibatnya. Nah, akibat kita memberi dengan benar dan punya motivasi yang benar, yang pertama adalah Tuhan disenangkan dan dimuliakan. Pemberian yang dilakukan dengan kasih dan ketulusan bukan hanya menyenangkan hati sesama, tetapi juga menyenangkan akan hati Tuhan. Dan pemberian itu adalah merupakan pemberian bentuk yang sejati, yang dinaikkan dengan harum di hadapan Tuhan. Karena itu seringkali kalau kita berdoa persembahan, Tuhan jadikan persembahanku ini menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Sebetulnya landasan itu, waktu kita memberi itu bagaimana hati kita. Kalau kita memberinya punya motivasi yang benar, punya tujuan yang benar, kita memberi dengan hati yang tulus, itu tadi, Tuhan akan senang. Menjadi bau-bauan yang harum, naik di hadapan Tuhan. Yang kedua, akibatnya adalah menjadi saluran berkat bagi orang lain. Saat kita memberi dengan motivasi yang benar, itu akan menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan hati juga sesama kita. Seperti tadi saya berikan contoh saat saya memberikan donat kepada Magda. Sama-sama kue donat. Walaupun kecil, tapi saya memberinya dengan sukacita, maka dia juga akan menikmati dengan sukacita. Walaupun donat itu besar, tetapi saya memberinya dengan tidak rela, dengan paksa, tidak juga menyenangkan hatinya, tidak menjadi berkat, tapi justru mungkin menjadi sakit perut. Karena itu, mari kita sama-sama belajar untuk sungguh-sungguh memberi dengan tulus hati. Yang ketiga, akibatnya adalah terhadap kita sendiri akan diberkati oleh Tuhan. Perhatikan di dalam 2 Korintus tadi, kembali ke dalam 2 Korintus 9. 2 Korintus pasal yang ke-9.
Dalam 2 Korintus pasal yang ke-9 ayatnya yang ke-8, 9 ayat yang ke-8 dikatakan, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu. Nah, ini adalah merupakan lanjutan tadi dari apa yang dikerjakan di ayat yang ke-7. Maka akibatnya adalah berkat untuk kita secara pribadi. Artinya apa? Bahwa hidup yang memberi dengan hati yang benar itu tidak akan kekurangan. Apa? Karena Tuhan akan limpahkan berkat-Nya dalam kehidupan kita. Saya berikan gambaran, kalau kita dulu masih di kampung ada sumur. Tahu Bapak Ibu sumur? Enggak tahu di Medan ada enggak sumur? Ya, kalau di kampung itu ada sumur. Sumur itu kan airnya diambil terus. Habis? Tidak. Terus akan penuh. Dan tingginya kalau segitu, waktu kita datang tinggi segini, kita ambil, kita balik lagi, segitu lagi. Tetapi kalau sumur itu tidak pernah diambil, juga tidak akan naik. Tetapi akan apa? Airnya bau. Sama dengan kehidupan kita. Kita menjadi orang yang genggam erat, tidak akan bertambah. Kurang iya. Tapi kalau kita terus, Tuhan lihat, dan ayat 8 dikatakan, Allah sanggup melimpahkan segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Pemeliharaannya terus terjadi dalam kehidupan kita. Dan Dia akan selalu mencukupkan semua kebutuhan kita. Bapak Ibu, ini sungguh kami alami. Selama kami melayani di tempat ini. Kalau Bapak Ibu mau bandingkan dengan gaji Bapak Ibu, lebih besar gaji Bapak Ibu. Gaji saya, kalau boleh dikatakan dengan pembantu, masih enakan dia, dapat makan dan lain dan sebagainya. Saya utuh. Tetapi kami selalu belajar. Dan terus belajar. Kenapa kami begitu? Karena saya selalu ingat pada saat kami diberkati dalam pernikahan kami menyanyikan satu pujian. Tuhan, aku ingin menyenangkan-Mu. Bapak Ibu jujur, waktu saya dibawa Bapak ke tempat ini, saya nggak kuat. Kenapa? Saya pelayanan di tempat yang mapan. Saya butuh ini dikasih, butuh itu dikasih. Bahkan ke dokter pun saya nggak pikir. Dokter juga nggak dibawa ke dokter yang istilahnya ke puskesmas, tapi saya dibawa ke dokter yang bagus. Tapi waktu dibawa ke tempat ini, saya pun bertanya. Waktu itu yang mengantar Bapak Pendeta Susan. Saya katakan, Pak, mana gerejanya? Tuh. Hah? Ini mah bukan gereja, Pak. Iya, ini GKIN Hosiana, Gen Uti yang Ibu Ginting yang menikmati. Bapak Ibu, tapi dengan begitu kami klaim, Tuhanku yang di Malang itu sama dengan Tuhanku di sini. Dan aku yakin Tuhan tidak akan pernah kami kelaparan. Tetapi Tuhan selalu cukupkan. Tidak berlimpah, cukup. Dulu ada Mama Putri, itu sampai pernah datang dan menangis, memeluk saya. Karena dia lihat, saya nyuapin Fredik sama Ivan. Sudah habis Bu ikannya, sudah. Terus Bapak sama Ibu kepalanya.
Dia langsung peluk saya. Dia bilang, maaf ya Bu, kami jemaat belum bisa memberikan yang baik kepada Bapak dan Ibu. Saya bilang, gak apa-apa Mama Putri. Itu sudah menjadi bagian kami sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai pelayan. Tapi kami percaya, kami tidak akan dibiarkan kelaparan. Dan dari situ saya selalu ingat, kalau mama bapak saya saja menabur, masa iya anaknya mau dibiarkan? Itu keyakinan saya. Dan puji Tuhan sampai hari ini, kami terus menikmati akan berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Di mana saat kami butuh, di situ Tuhan berikan kepada kami. Oleh karena itu kami selalu percaya dan yakin bahwa Tuhan selalu menjaga, memelihara kami, menolong kami. Oleh karena itu mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita belajar seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Kita belajar memberi dengan benar dan punya motivasi yang benar di hadapan Tuhan. Dengan begitu kita akan dapat menyenangkan dan memuliakan akan nama Tuhan. Dan akhirnya kita boleh bersama-sama menikmati akan segala hal yang kita kerjakan dan lakukan di dalam kehidupan kita pribadi, lepas pribadi. Mari kita bersama-sama tunduk kepala, kita mau berdoa bersama-sama.